Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal, yaitu sebagai persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester. Yaitu kita akan membahas latihan soal yang ada di buku LKS anak-anak semua, yaitu buku LKS terbitan Dwi Jaya Mandiri, yaitu pada halaman 35 sampai 37 bersama anak-anak kelas 5. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada kalanya silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mengucapkan Dainika Upasana terlebih dahulu, yaitu berdoa sebelum memulai kegiatan, yaitu dengan mengucapkan Om Awigyanamastu Namasidam. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Ya, kita langsung saja dengan latihannya. Silakan anak-anak di rumah dibuka bukunya. Kita akan bahas sama-sama latihan soal yang ada di buku LKS halaman 35. Silakan anak-anak persiapkan alat tulisnya. Baik, nomor 1. Kitab Suci Weda sebagai pengetahuan yang memuat ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Ida Sang Yang Widiwasa melalui Maharsi. Segala pengetahuan yang dikembangkan oleh penemuan manusia melalui riset dan penelitian disebut dengan Widya. Jadi jawabannya adalah Widya. Widya itu artinya suatu pengetahuan. Nomor 2, dalam kitab Suci Weda sebagai pengetahuan yang diwahyukan Ida Sang Yang Widiwasa kepada 7 resi. Salah satunya Maharsi Kanwa yang menerima wahyu Ida Sang Yang Widiwasa, Rigveda Mandala. Ya, yang ditanya adalah Maharsi Kanwa, yaitu Rigveda Mandala 8, 9, dan 10. Nomor 3, Krishna Dwipayana adalah sebutan dari, ya sudah jelas ya, Bhagawan Wyasa. Nomor 4, dalam kitab Suci Weda menggunakan bahasa yang mudah dipelajari oleh para maharsi dan bisa dihimpun sebagai kitab suci. Bahasa yang digunakan dalam kitab Suci Weda adalah, jadi terlebih dahulu sebelum bahasa Sanskerta, bahasa yang digunakan dalam kitab Suci Weda ini adalah bahasa Daiwiwak. Kemudian yang dipopulerkan oleh seorang maharsi menjadi bahasa Sanskerta. Ya, nomor 5, bahasa Daiwiwak disebut juga dengan bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa kitab Suci Weda. Bahasa Daiwiwak atau Sanskerta ini dipopulerkan oleh, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa terlebih dahulu bahasa yang digunakan dalam kitab Suci Weda ini adalah bahasa Daiwiwak. Setelah itu ada seorang maharsi yang mempopulerkan nama bahasa Daiwiwak itu menjadi nama bahasa Sanskerta, yaitu adalah Maharsi atau Bhagawan Panini. Nomor 6, kitab Rigveda disusun oleh Maharsi. Ya, Rigveda disusun oleh Maharsi, yaitu Maharsi Pulaha atau Bhagawan Pulaha. Nomor 7, kitab Suci Weda diyakini sebagai pengetahuan yang diwahyukan Ida Sang Yang Widiwasa kepada para maharsi. 7 maharsi penerima wahyu disebut dengan, ya ini sangat gampang ya, Saptarsi. Nomor 8, kitab Aranyaka dan Upanishad berjumlah 108 buah. 9, yang tergolong kitab Weda mantra adalah, jadi ke dalam bagian kitab suci mantra itu apa saja yang ada di dalamnya, yaitu yang ada adalah Catur Weda.
bagian dari Caturweda yang ada di dalam pilihan ini antara A sampai D adalah ya Rigveda. Nomor 10, sila adalah tingkah laku yang baik sebagai sumber hukum menurut kitab Manawa Dharma Sastra. Jadi pilihan D ini salah tulis ya. Yang benar adalah Manawa Dharma Sastra. Silakan diperbaiki. Nomor 11, sumber hukum menurut kitab Manusmriti ada berapa sumber hukum menurut kitab Manusmriti? Yaitu ada 5. Nomor 12, kitab Wedasmriti dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Nomor 13, nama lain dari agama Hindu adalah Sanatana Dharma. Jadi agama Hindu itu disebut juga dengan sebutan Sanatana Dharma. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 14, Maharsi Jaimini menyusun kitab. Ya, apakah Rigveda, Samaweda, Yajurveda, atau Atharvaveda? Jawabannya adalah Samaweda. Nomor 15, Mahabharata dan Ramayana termasuk kitab Itihasa. Nomor 16, Mahaguru yang ahli dalam kitab Weda dan tafsir Vedanta adalah Resi Udalaka. Nomor 17, penyusun kitab Sara Samucaya adalah Bhagawan Wararuci. 18, kitab yang memuat aturan-aturan dasar yang mempunyai fungsi yang mengatur dan menentukan sanksi adalah kitab Dharma Sastra. Nomor 19, kitab suci Samaweda dihimpun oleh Maharsi Jaimini. Kitab Yajurveda dihimpun oleh Maharsi Vaisampayana. Dan kitab Rigveda dihimpun oleh Maharsi Pulaha. Sedangkan kitab Atharvaveda dihimpun oleh Maharsi siapa? Maharsi Sumantu. Jadi ini adalah Caturweda Samhita. Nomor 20, orang yang menempuh jalan kerja untuk mencapai moksa disebut dengan menempuh jalan dengan kerja disebut dengan karmin. Nomor 21, seorang guru dengan tulus mengabdikan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Berarti sang guru telah mengamalkan ajaran. Seorang guru itu sedang mengabdikan ilmunya kepada siswanya. Jadi ilmu itu kalau dalam agama Hindu disebut dengan jenana. Sudah jelas jawabannya adalah jenana marga. Nomor 22, kematian yang meninggalkan abu disebut dengan, jadi tulisannya abu itu salah ya, diperbaiki. Jadi kematian yang meninggalkan abu disebut dengan adi moksa. Nomor 23, dalam cerita Mahabharata, Yudhistira dapat mencapai kebebasan yang abadi dengan jalan parama moksa. Nomor 24, orang yang selalu melakukan tapa brata, yoga, dan samadhi adalah orang yang mengamalkan ajaran Raja Marga. Nomor 25, bersatunya Atman dengan Paramatman disebut dengan moksa. B 26, sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dengan tulus ikhlas disebut dengan bakti marga. Nomor 27, marga dalam kata catur marga yoga berarti jalan. Nomor 28, moksa atau kebebasan yang dicapai semasih hidup disebut dengan jiwan mukti.
29. Bersatunya Atman dengan Paramatman disebut dengan, wah ini soalnya sama dengan nomor 25 ya, sudah jelas jawabannya adalah moksa. 30. Polisi lalu lintas melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berarti polisi lalu lintas ini telah mengamalkan ajaran karma marga. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu membahas bagian soal Romawi 2. Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, kitab suci Weda diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa kepada 7 Maharsi. Ketujuh Maharsi menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa disebut dengan, ya sudah jelas sekali, 7 itu artinya dari kata sabte, itu jawabannya sabte resi. Nomor 2, bahasa Weda adalah bahasa Daiwiwak atau bahasa Sansekerta. Bahasa Weda tersebut dipopulerkan oleh Bhagawan Panini. Nomor 3, kitab suci Weda sebagai pengetahuan yang diwahyukan Ida Sang Hyang Widiwasa kepada Maharsi. Oleh karena itu, kitab suci Weda diyakini sebagai sumber bimbingan atau pedoman dari kehidupan manusia. Nomor 4, orang suci penerima wahyu Ida Sang Hyang Widiwasa yang menghimpun sloka-sloka Weda, Rigweda Mandala 5 adalah Maharsi Atri. Nomor 5, Weda adalah mantra karena terdiri dari 3 bagian, yaitu mantra, Karma Kanda, dan Jenana Kanda. Karma Kanda, kitab mantra yang isinya membahas aspek karma atau yatnya. Nomor 6, kitab Weda dikelompokkan menjadi 2, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Maharsi yang mengelompokkan kitab Weda menjadi 2 ini adalah Maharsi Manu. Nomor 7, Weda berasal dari kata wid yang artinya mengetahui. 8, Weda adalah kitab suci agama, sudah jelas ya, agama Hindu. Nomor 9, 4 jalan atau cara yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa untuk mencapai kesempurnaan hidup disebut dengan Catur Marga Yoga. Nomor 10, Wayan Kompiang tidak pernah belajar, selalu menentang perintah guru, tidak mengamalkan ilmu pengetahuan yang baik dalam kehidupan. Perilaku Wayan Kompiang bertentangan dengan ajaran Jenana Marga. Nomor 11, Kumbhaka adalah salah satu sikap dalam pranayama yang artinya menahan nafas. Nomor 12, Upanishad adalah salah satu kitab Sruti yang termasuk dalam Kanda. Dalam kitab apa yaitu Jenana Kanda. Nomor 13, Maharsi Wararuci menyusun kitab Sarasamuscaya. Nomor 14, ilmu tentang etimologi atau arti kata dalam kitab Wedanga adalah atau disebut apa? Yaitu Nirukta. Nomor
Nomor 15, Upanishad merupakan bagian dari kitab Veda Shruti yang isinya membahas aspek pengetahuan yang bersifat filsafat. Kitab Upanishad juga dikenal dengan kitab Aranyaka. Jadi Upanishadnya bisa ditambahkan S ya. Nomor 16, kitab Bhashya tergolong ke dalam kitab Nibanda. 17. Wedanga merupakan kitab yang berisi petunjuk-petunjuk untuk mendalami Weda. Wedanga terdiri atas beberapa bidang, salah satunya yakni pengetahuan tentang tata ritual yang disebut dengan kalpa. 18. Mantra Trisandil terdiri dari 6 bait yang diambil dari kitab yang berbeda. Pada mantra Trisandil, bait keempat, kelima, dan keenam diambil dari kitab yang disebut dengan kitab Weda Parikrama. Nomor 19, dalam kematian ada 3 istilah, yakni jiwa mukti, adimoksa, dan parama moksa. Jika seorang maharsi dalam kematiannya meninggalkan abu disebut dengan, tadi dalam soal pilihan ganda sudah ada ya, jawabannya adalah adimoksa. Nomor 20, soal yang terakhir, salam umat Hindu adalah Om Swastiastu yang biasanya digunakan saat bertemu dengan orang lain, bertamu ke rumah orang lain, dan salam pembuka sebuah pertemuan. Arti dari Om Swastiastu tersebut adalah jadi ketika kita memulai suatu pertemuan atau membuka suatu pertemuan, kemudian bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan panganjali umat, yaitu Om Swastiastu, yang artinya adalah semoga selamat dan mendapatkan perlindungan dari ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Baik, inilah latihan soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak bisa mempelajarinya di rumah sebagai bahan untuk persiapan ulangan tengah semester. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang ada yang bertanya dan memberikan kritik dan saran, silakan bisa ditulis dalam kolom komentar di bawah ini ya. Dan tidak lupa Ibu ingatkan kembali, bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian. Baik, sampai di sini pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video selanjutnya.